Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu animasi yang mungkin dirindukan banyak orang. Bersiaplah. Setelah kemarin kita sedikit bernostalgia dengan teori dari salah satu film Pixar yaitu Toy Story dan Lightyear, sekarang kita akan membahas film animasi yang tidak kalah nostalgic keluaran Blue Sky Studios. Film ini terdiri dari 5 seri yang dimulai dari tahun 2002. Wow, udah lama banget ya. Film yang dimaksud adalah Ice Age. Ice Age menjadi sangat ikonik karena menghadirkan beberapa karakter yang memorable seperti Manny si mamut, Sid si kungkang, Diego harimau, dan yang tidak kalah menarik adalah si tupai ini. Kalian pasti nggak tahu kan nama dia? Wajar sih karena dia di film ini cuma karakter tritagonis yang hidupnya didedikasikan untuk mendapatkan sebuah biji egg. Tapi walaupun cuma karakter tritagonis, kejadian yang ada dalam film Ice Age hampir semuanya disebabkan oleh tupai ini. Iya nggak? Coba ingat-ingat lagi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ice Age diproduksi oleh Blue Sky Studios yang kini sudah ditutup. Studio yang berdiri di bawah bendera 20th Century Fox ini dimatikan setelah Fox diakuisisi oleh si raksasa Mickey Mouse alias Disney. Menurut kabar yang beredar, Disney menutup Blue Sky Studios karena masalah finansial sebagai imbas dari adanya pandemi COVID-19 dan pada awal 2021 kemarin, studio yang sudah berdiri selama 3 dekade ini resmi ditutup. Padahal film-filmnya pada ikonik semua kayak Ice Age ini, terus Rio, Ferdinand, hingga film terakhir mereka yaitu Spies in Disguise. Walaupun begitu, Disney menjanjikan karyawan yang di PHK akan diajak bekerja sama di studio yang baru. Ketika studionya ditutup, artinya tidak akan ada lagi film Ice Age, dan Collision Course yang dirilis pada tahun 2016 menjadi pamungkas franchise kesayangan kita ini. Jika kalian rindu, kalian berada di channel yang tepat, karena hari ini kita akan membahas lebih dalam petualangan Sid, Manny, dan Diego dengan teori-teori gelap yang ada di dalamnya. Teori gelap ini cukup bikin merinding dan semoga saja kalian bisa merasakan apa yang kami rasakan. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori film lainnya, episode spesial Ice Age. Bunuh diri. Oke, sebagian dari kalian mungkin mengklik video ini karena judulnya yang bisa mengundang sentimen dan rasa penasaran kalian. Emang beneran ada yang bunuh diri dalam film Ice Age? What? Tenang, judul itu bukan hanya sekedar clickbait, tapi emang beneran ada yang hampir bunuh diri dalam film ini. Walaupun cuma hampir, tapi ngeri juga sih konsep bunuh diri ini ada dalam film animasi. Dan kata hampir di sana artinya si tokoh ini emang udah berniat untuk melakukan hal tersebut. Hanya saja ada sesuatu yang menggagalkannya. Kalian pasti tidak akan percaya bahwa tokoh atau karakter yang akan bunuh diri itu adalah tokoh utamanya, yaitu Manny si mamut. Oke, kalian boleh nggak percaya karena kita pun sama ketika menemukan teori ini kayak, apaan sih? Udah jelas Manny ini kelihatan bahagia karena udah punya pasangan, punya anak, keluarga yang bahagia juga gitu kan. Bagaimana mungkin dia akan melakukan bunuh diri? Ketidakpercayaan kita berakhir ketika menyadari bahwa teori ini ternyata sangat masuk akal. Mungkin kalian melihat Manny yang ada dalam film terlihat bahagia, tapi kalian melupakan backstory-nya. Backstory ini sempat diperlihatkan di film pertama ketika dirinya bersama Sid, Diego, dan satu anak manusia berada dalam sebuah gua batu. Oke, sebelum berbicara terlalu jauh, buat kalian yang tidak familiar dengan Ice Age pertama tahun 2002, kita jelasin dikit ya, karena literally ini adalah film lama yang sekarang udah agak jarang ditayangin di TV.
Sederhananya, Ice Age menceritakan tentang Manny, Sid, dan Diego yang berpetualang untuk mengembalikan seorang bayi manusia pada keluarganya. Mereka bertemu dalam situasi yang tidak terduga dengan kondisi bumi yang diceritakan pada saat itu akan dilanda banjir gletser. Jadi sekalian pindah tempat, mereka juga bawa bayi itu untuk dikembalikan ke manusia. Nah, dalam salah satu scene yang tadi, ketika mereka berada di dalam gua batu, mereka menyadari gua batu tersebut telah dipakai menjadi tempat tinggal manusia karena ada beberapa lukisan atau gambar primitif di dinding gua tersebut. Beberapa di antaranya lebih banyak memperlihatkan cara berburu hingga cara hewan memangsa incarannya. Tanpa disengaja, Sid menemukan lukisan mamut yang seketika ia teringat pada Manny. Ternyata dari lukisan itu juga Manny tiba-tiba teringat dengan keluarganya. Dalam scene ini, Manny dulunya ternyata adalah mamut kecil bahagia yang tumbuh bersama ayah dan ibunya. Mereka seperti sebuah keluarga yang sempurna, hingga kehadiran manusia menghancurkan segalanya. Ayah dan ibunya dibunuh di depan matanya sendiri. Manny terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindar. Ironisnya, sekarang dia justru akan menyelamatkan spesies yang sudah membunuh ayah dan ibunya. Manny memang mamut berhati besar. Atas tragedi di masa kecil itulah, dalam film pertama ini awalnya Manny diperlihatkan sebagai sosok dengan karakter yang bodoh amatan, mau hidup oke, mau mati juga nggak apa-apa. Pokoknya dia kayak udah careless banget sama hidupnya. Ketidakpeduliannya itu merupakan hasil dari tragedi masa kecilnya. Dia sedih dan sebenarnya kesepian, hingga pada puncaknya dia memutuskan untuk bunuh diri saja. Oke, kalian mungkin tidak melihat adegan hampir bunuh diri ini, padahal jelas terlihat. Let me explain. Ingat gak pertemuan pertama Sid dengan Manny? Pada saat itu, Sid sedang dikejar oleh dua badak besar karena Sid tidak sengaja menghancurkan salah dua badak itu. Dia terus berlari hingga pada akhirnya menabrak Manny di sebuah ujung tebing yang curam. Ya, benar. Manny pada saat itu sedang berada di ujung tebing. Kira-kira mau ngapain coba? Di saat hewan lain sibuk akan bermigrasi, dia malah berada di ujung tebing. Nah, fan teoris berpendapat bahwa pada saat itu, Manny berencana akan bunuh diri karena terlalu sedih dan kesepian atas tragedi masa kecil yang menimpanya. Untung ada Sid ya. Kalau emang beneran kayak gitu, sepertinya Sid adalah pahlawan yang sebenarnya, ya nggak? Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Apakah kalian percaya bahwa Manny sebenarnya akan bunuh diri? Komen di bawah. Scrat dan biji egg. Buat kalian yang belum kenal sama tupai ini, kenalin dulu ya, nama dia adalah Scrat. Dalam film dia sangat terobsesi pada biji pohon egg hingga dia bisa mengorbankan nyawanya sendiri demi mendapatkan biji tersebut. Namun yang kita lihat, Scrat tidak pernah berhasil mendapatkan biji tersebut untuk dia makan. Nah, teori yang satu ini mungkin agak kontroversial ya, tapi bukannya kalian suka yang kontroversial seperti ini. Teorinya mengatakan bahwa biji pohon egg merupakan representasi dari Tuhan. Dan Scrat adalah the servant atau pelayan atau hamba Tuhan. What? Bahkan lebih jauh ada yang menyebut bahwa Scrat merupakan representasi dari malaikat atau nabi. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita minta maaf dulu jika ada kesalahan penyebutan atau pemaknaan. Pokoknya kalau ada yang salah, mohon dikoreksi aja ya. Dalam agama Kristen, the servant atau hamba Tuhan maksudnya adalah seorang individu yang secara umum adalah orang yang diyakini memiliki kesalehan dalam imannya. Ini memang terdengar religius, tapi apakah kalian sadar bahwa beberapa scene dalam film Ice Age sepertinya terinspirasi dari beberapa kepercayaan yang ada di dunia ini? Khususnya dalam film Ice Age 2, The Meltdown, yang menceritakan bahwa es mulai mencair disebabkan karena pemanasan global. Habitat hewan terancam termasuk keselamatan mereka karena banjir besar pasti akan segera datang. Akhirnya mereka pergi ke selatan untuk menaiki sebuah batang pohon raksasa untuk dijadikan seperti perahu. Kalian pasti familiar dengan cerita ini. Banjir, perahu, hewan. Ya benar, itu terdengar seperti kisah Nabi Nuh. Seperti yang kalian ketahui, Nabi Nuh membuat sebuah perahu besar untuk umatnya yang beriman yang nantinya digunakan ketika banjir yang amat dahsyat terjadi. Dalam catatan beberapa kitab suci dan kepercayaan, Nabi Nuh juga memasukkan banyak hewan ke dalam perahu tersebut.
Sedikit FYI nih guys, bencana besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh ini ternyata tidak hanya ditemukan dalam biblical atau Al-Quran saja, tapi kisah ini juga terdapat dalam kisah-kisah sakral atau mitologi banyak bangsa dunia, seperti Yunani, Sumeria, Babilonia, Jerman, hingga Irlandia. Mitologi-mitologi tersebut menyebutkan bahwa ada sebuah bencana yang menghancurkan peradaban dunia. Dan uniknya, dari sekian banyak kisah dalam kitab suci maupun mitologi, mereka menyebutkan satu bencana yang sama, yaitu banjir besar. Walaupun kisah tersebut memiliki alur yang berbeda, tetapi substansinya bertemu pada satu sosok yang diyakini sebagai Nabi Nuh. Sebagai catatan, di kepercayaan lain namanya bukan Nabi Nuh ya, itu hanya ada di beberapa kepercayaan saja. Nah, hal ini menarik perhatian ilmuwan dan cendekiawan muslim, karena ya kok bisa sama gitu kan? Mereka akhirnya mempunyai spekulasi bahwa banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu terjadi secara globally, terjadi di banyak bagian bumi, gak cuma di satu daerah aja, tapi hampir terjadi di separuh permukaan bumi. Itu sebabnya kenapa banyak mitologi dan kepercayaan yang memiliki kisah tentang banjir besar ini, karena kemungkinan mereka juga ngerasain hal yang sama. Kalau ngomongin sains nih ya, katanya sih banjir sebesar itu bisa disebabkan karena kondisi alam yang emang udah rusak banget dan tentu saja karena pemanasan global atau yang sekarang kita sebut sebagai global warming. Coba deh, inget gak? Dalam kisah Nabi Nuh itu kan diceritakan bahwa masyarakatnya itu sedang dilanda kekeringan yang parah dan pada saat itu Nabi Nuh justru bikin perahu yang auto diketawain sama orang-orang. Nah, kekeringan itu kan pasti berhubungan dengan panas, dan panas yang dimaksud kemungkinan besar merujuk pada global warming. Nah, kalau kita kaitin sama Ice Age, The Meltdown, banjir yang disebabkan dalam film ini juga sama, ya nggak? Gara-gara suhu bumi yang memanas. Oke, sebelumnya dikatakan bahwa biji ek itu merupakan representasi dari Tuhan. Orang-orang bisa berpendapat demikian karena kejadian-kejadian yang ada dalam film Ice Age, sadar nggak sadar, ternyata beberapa di antaranya disebabkan oleh biji ek tersebut. Ice Age The Meltdown, biji ek tersebut memecahkan bendungan es dan mengalirkan air banjir ke daerah lain sehingga mereka bisa selamat. Ice Age Continental Drift, biji ek tersebut telah memecahkan permukaan bumi dan terbagi menjadi beberapa benua. Ice Age Collision Course, biji ek tersebut telah membuat solar system dan membuat dua planet bertabrakan sehingga menjadi meteor yang akan menghantam penduduk bumi. Nah, kejadian-kejadian itu diibaratkan sebagai the God's will atau kehendak Tuhan dan Scrat adalah perantaranya yang menyebabkan kehendak Tuhan itu bisa terjadi. Kurang lebih teorinya seperti itu guys. Oke, berapa nih skor kalian buat teori ini? Kalau dipikir-pikir masuk akal juga, ya nggak sih? Komen di bawah. Yeah! Who's up for round 2? Now, tell the kid to be more careful. Foreshadowed and the sequel. Teori yang satu ini emang gak terlalu panjang, tapi menarik sih. Jadi katanya semua kejadian yang ada dalam sequel film Ice Age sebenarnya udah dikasih tahu di Ice Age pertama yang dirilis tahun 2002. Tepatnya di scene ketika mereka memasuki sebuah gua es, Sid melihat beberapa benda yang beku di sana. Coba kalian tonton dulu klipnya berikut ini. Oke, di sini Sid melihat ada piranha, dinosaurus, hingga UFO. Ternyata itu adalah clue atau petunjuk bahwa film Ice Age selanjutnya akan bercerita tentang benda-benda beku yang Sid lihat tersebut. Sequel pertama atau Ice Age 2 The Meltdown, ketika semua es mencair, Manny and the gang sempat berhadapan dengan piranha, dan bahkan villainnya itu adalah dua ikan predator ganas pemakan daging. Kemudian di scene berikutnya, Sid melihat kerangka dinosaurus, dan ternyata Ice Age 3 Dawn of the Dinosaurs, sesuai dengan judulnya, di sini Manny dan teman-temannya berpetualang di dunia dinosaurus. Di scene berikutnya, Sid melihat semacam evolusi dari kungkang dan apa yang kita lihat dalam Ice Age 4 Continental Drift menunjukkan bahwa Sid yang akhirnya menemukan keluarganya. Kemudian di scene berikutnya, Sid melihat UFO yang beku dan ini sesuai dengan apa yang terjadi di Ice Age 5 Collision Course di mana Scrat mengendarai UFO hingga menabrak bulan. Ini adalah teori yang menarik karena seolah-olah kreator Ice Age ini udah merencanakan kalau Ice Age itu bakalan sampai yang kelima aja gitu. Atau jangan-jangan mereka udah tahu sejak awal bahwa studionya akan ditutup setelah mereka menyelesaikan Ice Age yang kelima ini.
Waduh, gimana menurut kalian? Oke, sebelum masuk ke nomor 1 seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Reverse Theory. Berikutnya ada teori reverse, atau sesuai dengan namanya, menurut teori ini, semua kejadian yang ada dalam film Ice Age sebenarnya terbalik. Sequel adalah prequelnya, ngerti nggak sih? Jadi gini guys, kan kalau kita nonton Ice Age sesuai dengan tahun perilisannya, pasti ya dimulai dari Ice Age 1 yang dirilis tahun 2002, kemudian masuk yang kedua, ketiga, hingga sampai ke Ice Age yang nomor 5. Tapi fan teoris mengatakan bahwa sebenarnya kejadian dalam film Ice Age itu seharusnya dibalik. Dari Ice Age 5, ke 4, ke 3, 2, dan yang pertama alias yang ke 1. Nah, jadi mereka itu melihatnya bukan dari tahun perilisannya, tapi kejadian alam yang diperlihatkan dalam setiap film. Pertama, dalam film Ice Age 5, Collision Course, kita melihat beberapa planet bertabrakan. Ada juga yang terbentuk. Ya, sedikitnya ini menjelaskan The Big Bang Theory dan solar system mulai terbentuk. Kemudian dalam Ice Age keempat, Continental Drift, planet udah ada nih, kemudian muncul daratan dan lautan. Daratan tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa benua seperti sekarang. Lanjut ke Ice Age 3, Dawn of the Dinosaurs, ketika permukaan bumi sudah stabil untuk dihuni, muncullah makhluk yang disebut sebagai dinosaurus. Dan dinosaurus merupakan tema utama dalam Ice Age ketiga ini. Kemudian di Ice Age 2, The Meltdown memperlihatkan sebuah banjir besar yang menimpa hewan-hewan di sana. Katanya hal ini merupakan representasi dari bagaimana cara dinosaurus punah. Fun fact, ternyata dinosaurus itu punah bukan hanya karena meteor besar dengan kekuatan 10.000 bom atom saja, tapi juga karena disebabkan oleh banjir yang disebabkan oleh beberapa kejadian alam. Seperti tsunami akibat meteor tadi, pasti tsunami-nya juga bakalan dahsyat banget itu. Terus kayak aktivitas vulkanik juga ikut andil dalam terjadinya tsunami yang memusnahkan dinosaurus ini. Oke, selanjutnya apa? Tentu saja, ketika dinosaurus itu menghilang, kemunculan manusia menjadi pusat perhatian. Dan kalian tahu apa yang ada dalam Ice Age pertama? Ya, di sana diperlihatkan dengan jelas keberadaan manusia. Bahkan manusianya menjadi salah satu tokoh penting di sini. Jadi maksudnya kalau disesuaikan dengan kejadian yang ada di alam semesta ini, seharusnya Ice Age itu dimulai dari yang kelima dulu, Big Bang Theory, dan berakhir di film pertama ketika manusia mulai nampak. Ngerti kan? Inilah sebabnya, kalau kita nonton Ice Age sesuai dengan tahun perilisannya, dari Ice Age ke-1, ke-2, dan seterusnya, kita tidak lagi melihat keberadaan manusia. Karena ya, manusia itu istilahnya udah puncaknya gitu guys. Cuma ada di Ice Age 1 doang, soalnya yang kedua, ketiga itu justru menceritakan kejadian alam sebelum adanya manusia. Jadi selama ini kita nonton Ice Age dengan kejadian alam yang terbalik gitu. Harusnya dari nomor 5 dulu, bukan dari yang pertama. Oke guys, itu dia teori-teori yang ada dalam film Ice Age. Gimana? Cukup mengobati rasa rindu kalian gak? Semoga terhibur dan jangan lupa untuk menonton video kami yang lain karena literally itu seru banget. Menguak sisi gelap dari animasi-animasi favorit kalian. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.